selama-lamanya ditindis kita. Tidak ada lagi orang mengingat kita. Apa yang kita harapkan doanya umat Islam ketika Jumat? Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat. Temanmu yang kau sibuk berwhatsapp di grupmu, coba lihat sendiri. Kalau ada orang meninggal teman tak, mendoakan saja, nak ketik doa dia malas, nak copy paste itu Al-Fatihah. Coba lihat. Ini yang kau tunggu, maka jangan anggap remeh persiapan untuk akhirat. Allah tidak menunggu kita siap menghadapi kematian, tapi kita yang harus siap menghadapi kematian. Banyak waktu untuk memilih kebahagiaanku. Kebahagiaanku bukan pada harta yang melimpah, tapi pada senyum istri dan anak-anakku. Aku lebih cinta kepada wanginya tanah kampung Belacan ini daripada wanginya keramik di hotel sana. Kulitku lebih cocok terkena terik matahari di kampung ini daripada dinginnya di kamar AC. Aku tak butuh harta ini semuanya. Aku lebih suka dengan repetan bini aku daripada bisingnya kota kalian. Pergi tinggalkan kampung ini untuk selamanya dan jangan pernah kembali lagi kemari. Tunggu Tuan Muda. Sebelumnya kami mohon maaf Tuan. Sesungguhnya Tuan telah memenangkan ujian ini. Benar Tuan, ini adalah ujian iman dan kesetiaan bagi Tuan Muda. Dan Tuan telah memenangkannya. Kakek Tuan telah belajar dari pengalaman. Kakek Tuan sudah kehilangan anak karena cinta. Dan dia tidak mau kehilangan cucu juga karena cinta. Apa maksud kalian? Maaf Tuan, Tuan berhak atas seluruh kekayaan aset kakek Tuan. Dan kami akan mengalihkan seluruh harta kekayaan Matahirgut kepada Tuan Muda sebagai pewaris tunggal. Terus, perempuan itu siapa? Maaf Tuan Muda, sebenarnya Ibu Sofia adalah asisten pribadi yang disiapkan untuk membantu Tuan Muda. Beliau S2, lulusan terbaik dari University Amerika yang akan membantu pekerjaan Tuan Muda. Kalau begitu, aku serahkan semua urusan pekerjaan perusahaan itu kepada kalian. Dan aku akan tetap memilih hidup sederhana bersama istri dan anak-anak aku. Akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah Engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan Engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pertanyaan, kenapa anak-anak kita sekarang makin tinggi sekolahnya makin kurang ajar? Makin disekolahkan ke luar negeri makin tidak ada tata keramanya. Salah satu sebabnya hubbi aklil haram. Anak tak selalu dikasih makan uang haram. Kita zaman kecil masih ingat kita semua itu. Jangankan bicara kasar sama orang tua, ipole wajah-wajona tomatuai pak timali, lewat saja sama depannya orang tua kita tabe-tabe. Sekarang anak-anak kita mau diinjak-injak ketika bapaknya mau tidur. Maka anak seperti ini meskipun tinggi sekolahnya, tapi kalau tidak pandai menghormati orang tuanya, semua ilmunya tidak ada guna. Mudah-mudahan Jumat kali ini koreksi buat kita semua. Pulang nanti, mari muliakan ibu bapak yang masih hidup. Berdoa kepada Allah. Allah panjangkan umur kita. Allah panjangkan umur ibu bapak kita. Allah murahkan rezeki kita.
agar bisa membalas sisa-sisa kebaikan orang tua kita di akhir hidupnya. Dan anak-anak kita, Allah hadirkan anak-anak kita yang pandai berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Buat apa hafal Quran? Buat apa hafal sunnah? Buat apa senang bersedekah? Buat apa dipandang mulia sama manusia kalau sama orang tua kita nggak akur? Sholat. Waduh, kalau dia sholat betul-betul seakan-akan menyatu antara dirinya dengan Tuhannya, Ustaz. Allahu Akbar. Sama orang tua berantem. Kalau seseorang sudah melihat orang lain dengan penuh rasa kesenangan, Nabi SAW mengatakan di dalam salah satu hadis dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu radhahu, beliau mengatakan, jika ada seorang manusia membuat senang hati orang mukmin, dengar baik-baik, satu orang manusia sekalipun bejat tingkah lakunya, tapi membuat tingkah laku tersebut membuat senang seorang mukmin, lebih baik daripada salat atau ibadah 60 tahun lamanya. Jadi hidup jangan selalu bikin gedek orang. Kalau ditagih utang bayar. Kan kalau nggak dibayar orang gedek. Nuaiman hidupnya selalu bikin senang Nabi. Nuaiman ini seorang manusia yang amaliyahnya nggak seberapa besar, ibadahnya nggak berapa banyak, tapi hidupnya bikin senang Nabi. Jika seseorang selalu membuat senang hati orang lain, maka Allah akan membuat senang orang tersebut. Bagaimana kalau seandainya orang tua yang selalu kita buat senang? Ridha Allah ada sama siapa? Orang tua. Kalau orang tua sudah tersenyum, arasnya Allah pasti akan terbentang lebar. Apapun yang diinginkan oleh seorang anak pasti akan diijabah oleh Allah. Makanya ibu, bapak, kalau punya mulut ngelihat anak, hati-hati. Jangan ngelihat anak yang namanya laki-laki. Kalau punya anak laki, bandel wajar. Namanya juga anak laki-laki. Jangan dikata anak sundel lu, anak setan lu. Lah anaknya setan mau bapaknya apa? Kekayaan itu kehormatan. Selalu saya katakan sama anak-anak saya, coba kalian pikir secara nalar. Kita punya usaha ratusan miliar, triliunan, tapi kita tidak dikenal. Kita diam-diam saja. Tapi kita dagang nasi kuning 3.000 perak. Kita berbuat kepada orang-orang kecil. Ternyata kita dikenal, disayang oleh orang, disayang oleh umat, dan mendapat kehormatan. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad. Akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya, tahu kulit sapi? Kulit sapi bisa dibikin sandal, betul? Bisa dibikin dompet, betul? Tempatnya hina nggak? Hina nggak tempatnya? Hina lah, didudukin. Bener, dompet didudukin, betul? Adanya sejajar sama pantat, betul? Sandal adanya di bawah. Itu kita pakai nyerot najis, kan begitu? Hina nggak? Hina. Coba lihat kalau kulit sapi ditempel dengan cover Al-Quran, sampul Al-Quran, mulia nggak? Dicium, ditaruh di atas kepala, ditaruhnya di dada, nggak bisa taruh di bawah. Coba kita lihat. Lihat Nabi saat Isra wal Mi'raj, saat Nabi ketemu Allah dengan jubahnya, dengan sorbannya, dengan gamisnya, dengan sandalnya, dengan imamahnya, berjumpa dengan Allah, satu nggak ada yang kebakar. Malaikat Jibril mau datang ketemu, ikut bareng Allah, nggak bisa. Kenapa? Pasti akan hancur, nggak kuat dengan cahayanya Allah. Dan coba kita lihat Nabi, jubahnya nggak kebakar. Kenapa? Karena tertempel dengan kulit mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita sebagai umat yang ada nama kita tertempel di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Manusia terbagi tiga. Kalau mulutnya pernah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, hatinya mengakui Allah itu esa tunggal tak berbilang, tapi dia tidak pernah sholat, zakat dan puasa, maka orang ini disebut fasik.
dan orang fasik tetap Islam. Artinya fardu kifayah tidak gugur. Saya ulang, mulutnya bersyahadat, hatinya mengakui, tapi tak pernah beribadah, maka orang fasik. Orang fasik 4 fardu kifayah tidak gugur. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. 2, mulutnya mengatakan la ilaha illallah, tapi hatinya tidak demikian, tetap ikut sholat sama kita, tetap ikut puasa sama kita. Sedang puasa aja ikut, apalagi hari raya. Tetap ngambil daging kurban, tapi dalam hatinya dia tidak mengakui itu. Orang ini disebut dengan munafik. Dan orang munafik tetap dilaksanakan fardu kifayah, karena kita tidak tahu apa isi hatinya. 3, mulutnya mengatakan, ini baru dia keluar, tidak wajib. Apa kata dia? Tak ada itu Tuhan. Apa itu? Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Manusialah yang menciptakan Tuhan. Berhalusinasi. Tuhan itu hanyalah ide-ide gila. Maka orang ini kafir, gugurlah fardu kifayah. Jangan sombong. Kalau kau di atas, kalau kau kaya, kalau kau punya jabatan, kalau kau hebat, sesungguhnya yang menaikkan itu siapa? Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika dunya, faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolong. Wahai Rabbi, jangan kau matikan kami penuh dengan dosa ya Rabb. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wahai Rabbi, panjangkan umur kami dalam taat kepadamu ya Allah. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami ya Rabb. Wahai Rabbi, wahai Rabbi, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, jaga kedua orang tua kami, berikan pandangan kasih sayangmu kepada kedua orang tua kami. Jangan kau berikan dosa karena perbuatan kami kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni daripada kekhilafan dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kedua orang tua kami taufik dan hidayahmu ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami, kepada ayahanda dan ibunda kami. Kami sadar diri ini tidak pernah menganggap jeripaya ayahanda kami dari pagi sampai malam mencari rezeki, panas kepanasan, hujan kehujanan, mencari rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kepada kami. Tapi sungguh kami tidak pernah menghargai ayahanda kami ya Rabb. Wahai Rabbi, untuk kami selalu taat ibadah kepadamu ya Allah. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. Coba tuh dia.
Ingat, mertua sama orang tua jauh lebih besar karomahnya seorang mertua. Mertua nggak ada bekasnya. Kalau istri ada mantan istri, mertua nggak ada mantan mertua, nggak ada. Mertua sampai yaumil qiyamah tetap mertua. Cium tangannya nggak bakal batal. Terus akan terus menerus terus. Nggak akan pernah batal. Nggak akan pernah jadi, oh ini mantan mertua, oh kita batal wudhu. Enggak, tetap wudhu nggak akan batal. Kalau orang tua kalian nggak pernah cium tangannya. Mau wali sekalipun yang kalian cium kakinya, tapi orang tua kalian gak hormati, percuma hidup kalian. Suksesnya kita di dunia, makmurnya kita di akhirat kelak, tergantung bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita. Durhaka jangan sama orang tua, sayangin orang tua. Ingat, setiap apa yang dilakukan anak daripada orang tuanya, sekalipun orang tuanya telah wafat, dosa yang kita lakukan di atas dunia, maka saat itu pula orang tua kita diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kata Imam Syafi'i, barang siapa seorang anak dengan kaya raya memberikan nafkah kepada orang tuanya, memberikan hadiah dalam sehari 1 juta sekalipun atau 10 juta sekalipun, apabila mereka pernah menyayat hati orang tua mereka sampai meneteskan air mata, haram surga untuk anak tersebut. Iman seseorang itu tergantung terhadap diri kita kepada orang tua. Gak mungkin orang ini beriman, soleh, taat, wali, durhaka sama orang tua. Gak ada tipe yang begitu. Jangan pernah menilai orang dari casingnya, lihat bagaimana isi hatinya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radhahu, beliau mengatakan, ada salah satu muridnya bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, di antara kedua ini mana yang lebih baik? Orangnya ibadah tapi kelakuannya nggak baik, ada orang yang kelakuannya baik tapi dia tidak ibadah. Di antara kedua ini mana yang paling baik? Jawaban Imam Syafi'i, dua-duanya adalah orang yang baik. Logika manusia, yang baik yang mana? Yang ibadah atau yang nggak ibadah? Yang ibadah atau yang nggak ibadah? Kalau logika manusia, yang ibadah udah pasti baik walaupun kelakuannya gak baik. Tapi kata Imam Syafi'i, dua-duanya baik. Kenapa? Karena ibadahnya insya Allah Allah berikan hidayah sehingga dia menjadi orang yang baik. Ada orang yang berkelakuan baik, dia belum ibadah, mudah-mudahan diberikan hidayah karena kelakuan baiknya sehingga dia menjadi ahli ibadah. Yang bahaya yang ketiga, kata Imam Syafi'i. Yang ketiga apa wahai Imam? Orang lebih pandai menilai orang lain dibanding dia harus menilai dirinya sendiri. Itu yang paling bahaya. Ngelihat orang tuh jelek, ngelihat diri udah kayaknya sempurna, sama berarti dia 11-12 dengan iblis. Senengin orang tua. Mau hidup kaya, banyak-banyak ngasih buat orang tua. Itu udah kuncinya kita. Sekarang kan bedanya, orang tua kita tuh buat kita tuh kayaknya budak. Akhir zaman kan kayak begitu, minta nasi ibu, bapak, cari uang mau bayaran sekolah. Coba giliran kita yang sukses, orang tua minta duit, nggak ada. Ada sahabat Nabi SAW ngadu kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, ayahku telah mencuri uangku. Panggil ayahnya. Ayahnya dipanggil, duduk di sampingnya. Dan betulkah wahai bapak, engkau telah mengambil uang anakku? Iya wahai Rasulullah, aku mengambil. Untuk apa? Wahai Rasulullah, saat aku jaya, aku kuat, aku mampu, aku banyak hartaku, saat anakku minta aku berikan. Tapi saat anakku kaya, aku meminta tidak pernah diberikan. Saat aku bekerja, tahu nggak sih selama ini yang bikin rezeki kita ini kurang apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu?
sampah di rumah kita tuh masih ada di dalam rumah setelah maghrib. Bu, Pak, periksa jam 5 sore sampah kita masih ada nggak tuh di dalam rumah? Kalau ada sampah di dalam rumah, cepet keluarin. Ngaji, makanya ngaji. Sampah yang ada di dalam rumah nggak boleh terlihat. Ingat ya, karena sampah di rumah itu nggak boleh terlihat. Bikin satu, tutup, itu nggak apa-apa. Kalau walaupun itu di dalam rumah, yang penting tertutup. Kalau dia terbuka, cepat-cepat keluarin dari rumah. Jangan dibuang ke rumah tetangga ya, nggak boleh. Buang aja, taruh di depan rumah, taruh di luar. Kenapa? Karena itu yang membuat rezeki kita susah. Ini Nabi loh yang ngajarin. Kalau satu lagi, ini yang perawan biasanya nih. Neng, oi, kalau nyapu jangan disisain. Habis maghrib nyapu, nggak boleh. Mau siang-siang, mau pagi-pagi nyapu, selesaikan. Ini kagak, nyapu-nyapu, taruh di pojokan rumah. Itu mau ngapain berubah jadi duit? Buang, jangan dikumpulin. Kenapa? Itu yang bikin rezeki kita kurang lancar. Paham ya? Ini mulai dari sekarang nih, besok udah harus dirubah kehidupan kita. Paham? Paham? Insya Allah. Kan kita mau hidup berkah sama-sama, betul? Mau hidup berkah, mau hidup kaya. Mau berkah, mau kaya. Nggak mau kaya. Lu pelin-pelan lu ah. Mintanya apa? Kaya namun berkah. Tahu nggak sih arti berkah? Arti berkah itu duit di kantong belum habis udah datang lagi. Itu namanya berkah. Jadi minta sama Allah hidup berkah aja udah. Umur berkah, rezeki berkah, suami, istri, anak, semua berkah. Kalau semuanya berkah, ya Allah tenang hidup. Nggak ada tiap hari pusing. Yang terakhir dari saya. Terakhir nggak nih? Terakhir ya. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Selepas dari semua yang tadi saya bicarakan tentang ilmu dari Nabi Muhammad SAW, jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah. Akhir-akhir ini udah banyak yang lupa syukur kepada Allah. Lupa luar biasa. Banyak yang kufur kepada Allah. Ada orang udah disayang luar biasa, dipercaya betul-betul, tapi korupsi. Ada yang begitu. Ada orang yang disayang, didengerin, diterima tampungannya. Ada aja yang nyakitin hati. Hidup kurang syukur. Kalau kita sudah dipercaya, pegang kepercayaan itu. Jangan pernah-pernah yang sekali-kali, sekalipun 1000 perak, itu akan menjadi nyusahin kita di dunia, nyusahin kita di akhirat. Hati-hati, uang yang kita nggak tahu, diambil sama orang, itu namanya zalim. Tahu arti zalim? Tahu nggak arti zalim? Sesuatu yang ditempatkan bukan pada tempatnya. Bukan berarti menzalimi orang itu sampai sakit hati, bukan juga seperti itu, bukan. Zalim bukan yang pada tempatnya, sesuatu yang ditempatkan bukan pada tempatnya. Sekarang saya ceramah, duduk di atas panggung. Ini boleh. Saya didudukin di dalam dapur. Pantas nggak? Pantas nggak? Lu bilang pantas, kelewatan. Setiap apa yang sudah diberikan sama Allah, kita wajib syukur. Jangan pernah khianat kepada makhluk Allah. Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak seusiamu, satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Kau masih hidup karena Allah masih sayang.
Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat supaya kau. Yang terakhir, hormatin orang tua kita. Ini yang terakhir. Ini nggak ada obat, Bu, Pak, nggak ada obatnya. Jika orang tua sudah murka kepada kita, ibadah kita nggak akan pernah diterima sama Allah. Bapak seorang kiai, bapak seorang ulama, bapak seorang habaib, jika durhaka sama orang tua, nggak akan mendapat tempat di sisi Allah. Nggak akan. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, wahai kalian para anak dari orang tua kalian, seberapapun banyak uang yang kalian berikan kepada orang tua kalian, miliarankah, dengan cara kalian menggendong orang tua kalian dari negeri kalian sampai ke Mekah melaksanakan haji, sampai kembali lagi ke negeri kalian, jika kalian menyayat sampai meneteskan air mata orang tua kita, demi Allah, surga bukan tempat kalian. Hati-hati, surga ini tetap ada campur tangan orang tua. Jadi orang tua yang baik ngedidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Boleh ngikutin zaman, silahkan. Tidak ada yang dilarang, enggak, silahkan. Tapi ingat, kewajiban adalah tetap kewajiban. Sehebat apapun diri Anda, katanya ahli ibadah, kesolehannya sudah tidak bisa dikira-kira. Tapi kalau Anda memandang hamba Allah dengan pandangan merendahkan, siapapun dia, pemabuk, berjudi, berzina, apapun, awas. Kalau Anda memandang mereka dengan pandangan merendahkan, maka itu menjadi sebab Anda akan direndahkan oleh Allah. Iman seseorang itu tergantung terhadap diri kita kepada orang tua. Gak mungkin orang ini beriman, soleh, taat, wali, durhaka sama orang tua. Gak ada tipe yang begitu. Kini cium tangan ulama, sampai belepotan, hilar di mana-mana. Duit bisa dicari, tapi ibu kalau mati, antum akan menyesal. Antum gak bakal ketemu lagi. Akan datang satu saat antum hanya ingin melihat wajah ibu antum. Gak ada. 3 kali dia jawab. Jangan takut duit antum habis untuk berbakti sama ibu. Jangan berpikir kalau uang untuk beli tiket terus Ustaz habis, ya Allah, antum gak percaya sama Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, apa yang dia lakukan? Sambung rahimnya. Sambung rahim. Rahim kita sendiri, ibu kita. Kita dari sana keluar. Itu yang paling berhak mendapatkan. Gak ada orang tua itu ngampung sama anaknya, itu tidak ada. Ingat nih anak-anak. Ada seorang syekh yang didatangi oleh seorang pemuda. Dia mengatakan, Syekh, ana mau tanya, Syekh, kata dia. Iya, kau mau tanya apa? Syekh, gini Syekh, ibuku ini numpang sama aku, Syekh. Syekh mengatakan, tolong pertanyaanmu diulangi. Syekh, gini Syekh, ibu ana ini numpang sama anak. Tolong pertanyaanmu diulang lagi. Syekh, gini Syekh, ibuku ini numpang sama aku. Kata Syekh, tolong diulang lagi pertanyaanmu. Syekh, tolong saya dengerin dulu aku ngomong, Syekh. Enggak, pertanyaanmu salah. Seharusnya kau katakan kau itu numpang sama ibu. Kata yang bertanya, ya kalau gitu sudah selesai. Dia ingin mengatakan, melaporkan ada keributan antara istri sama ibunya, ibunya numpang. Berarti ada pikiran gimana kalau ibunya dipindahkan. Kau yang seharusnya pindah. Kalau kau mau pindah, bukan ibumu yang dikeluarkan dari tempat.